Nama saya Harman dari Desa Karampuang. Sebelum direkonstruksi habitat, ke WC itu jalannya susah karena pakai kayu. Klosetnya itu kloset jongkok, jadi membuatnya harus dikursi. Yang waktu itu yang rusak di rumah itu temboknya yang retak-retak. Jadi karena saya masih tetap tidur di samping tembok itu yang saya khawatirkan, takutnya ada gempa susulan karena sudah retak-retak, memang takut roboh itu. Kami waktu masih tinggal di camp di Rotan, suami itu belum ada pekerjaan. Waktu itu anak-anak kami masih kecil. Saya dengan suami saya bertekad bagaimana sebelum anak-anak kami meranjak ke SMP, kami sudah bisa membangun rumah meskipun yang hanya tutup S2 ada seng ya. Ya dulu sebelum dapat rumah dari Habitat ini, rumah kita itu dindingnya bambu. Pas ya udah bolong-bolong gitu, kalau ada angin ya dingin, kalau hujan masuk airnya, kelep gitu. Kalau dulu kondisi rumah sebelum dibangun sangat terang ya. Terang banget, bahkan langit pun kelihatan. Apalagi kalau hujan, banjir masuk semua. Kalau hujan nggak pada tidur, pada duduk aja nyari tempat yang nggak bocor. Saya dan Mama siap-siap mau sholat maghrib, tiba-tiba datang guncangan yang memang dahsyat. Kami tidak tahu berapa skalanya waktu itu. Sampai di depan sana ini rumah sudah rubuh semua. Nah, kami mengungsi ke Labean dan pada saat itu kami tidak tahu apa yang harus dibuat. Sementara stok air tidak ada, adapun air tidak bisa dikonsumsi. Rumah itu dari bambu dulu itu, juga belum ada ubin plesteran. Kalau belajar juga anak terganggu. Bahkan anak saya si kecil yang cewek tadi sakit, itu sempat kita tidurkan di tanah, itu hampir aja kena sengat kaki 1000 kelabang. Setelah rumah saya direnovasi sama Habitat, saya sudah agak merasa nyaman tidur, sudah agak nyenyak tidur karena memang tembok-temboknya itu sudah dikasih pengaman oleh Habitat. Sekarang alhamdulillah Habitat berikan kloset duduk, jadi kita bisa langsung pindah aja untuk buang air. Setelah ada Habitat memperbaiki waktu itu, akhirnya saya agak tenang sudah tinggal di rumah. Saya dapat informasi dari pengurus ya, panitia di Habitat, ketika mereka ada kasih pelatihan tentang tabung. Ada juga pelatihan untuk membuat pupuk ya dari daur ulang. Di situ saya ingin coba. Di sini kan kami buang tanpa setengah mati ya. Jadi sampai yang cepat busuk, saya daur ulang karena sudah ikut pelatihan. Jadi sudah tahu. Dan ini juga membantu saya mengurangi sampah, tidak repot. Kalau nggak panen, kasih di tetangga untuk bantu tetangga. Ya dampaknya ya sekarang kan fokus untuk bicara anak, ya cari uang itu dikit-dikit lah, nabung untuk anak besok sekolah gitu. Ya kalau rumah dulu kan kerajinan tas nggak bisa kan, masih ditaruh lantainya masih tanah. Kalau sekarang kan bisa pakai di lantai, gelaran gitu kan bisa. Jadi saya sistemnya sebelum dibangun itu nyisiin duit, sekalipun nggak gede, kadang mah 5.000, kadang mah 3.000, kadang kalau ada milik 10.000. Biar suatu saat dibangun nggak susah lagi nyari, jadi tinggal ngambil duit itu. Karena bener-bener pengen punya rumah kayak orang-orang kayak gitu, biar anak-anak bisa nyaman gitu. Habitat datang, menjalin komunikasi, dia bilang ada bantuan Huntara. Dengan catatan masyarakat diberikan pekerjaan, kerjakan rumahnya, kami menyiapkan segala sesuatunya. Saya buat batako, saya pekerjakan teman-teman itu sekitar 10 orang. Dari pagi, malam, bahkan kami lembur karena mau kejar target. Jangan sampai programnya Habitat tidak tercapai waktu itu. Begitu selesai, muat. Target Habitat 50 unit, sukses. Pertama sih kita bersyukur. Kedua, ini tugas yang berat bagi saya. Menurut saya sih, saya harus selalu menjaga amanah dari tim Habitat. Mosok sih garing ngerawat aja kita nggak bisa. Itu bahkan kalau saya sudah lihat kelihatan sudah usem gitu ya, wis aku harus ngeleng ini. Tetap saya percantik biar nanti yang ngasih juga seneng lihatnya.
aku pun juga kerasan di rumah. Jadi sebagai rasa terima kasih saya merawat bener-bener sangat, Mas.